Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Yaitu kita nanti mereview sirah beliau pada bagian keikut serta Nabi Muhammad SAW dalam membangun Ka'bah. Pada bagian ini memang ya sebagaimana pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa lebih banyak pada sisi ibrohnya ya daripada isi sirahnya ya. Di sini hanya secara sirahnya ya hanya memberikan gambaran bahwa mengenai Ka'bah, yaitu rumah pertama yang Allah Subhanahu wa taala bangun ya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ya. Itu sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127 ya. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah beserta Ismail sedang berkata, "Ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Nah, pada sirah ini ya ini hanya satu lembar kurang ya, tapi dilanjutkan dengan ibroh ya. Dilanjutkan dengan ibroh atau semacam penjelasan atau hikmah apa yang ada ya. Nah, di sini menjelaskan mengenai berapa kali Ka'bah ini pernah dibangun ya semenjak masa Nabi Ibrahim alaihissalam ya sampai dengan masa-masa khalifahan berikutnya ya. Secara sahih dikatakan bahwa Ka'bah ini memang pernah dibangun kembali, dibongkar dan dibangun kembali itu selama 4 kali ya, selama 4 kali. Nah, yang pertama itu adalah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang sahihnya ya, walaupun ada beberapa dalil-dalil yang mungkin tapi kurang sahih ya. Dia mengatakan itu pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam ya. Lalu ada juga yang mengatakan dibangun oleh Nabi Syed alaihissalam. Tapi yang secara sahih ya, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yaitu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127 ini ya. Nah, yaitu yang kedua ketika masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul ya, yaitu ketika beliau secara sahih riwayat bahwa umur beliau masih 35 tahun ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata ketika Ka'bah dibangun Nabi SAW dan Abbas radhiyallahu anhu yang pergi mengusung batu. Abbas berkata kepada Nabi SAW, "Singkirkanlah kainmu di atas lutut." Kemudian Nabi mengikatkannya. Walaupun ada buku sirah yang lain yang menjelaskan ketika masa itu yaitu Ka'bah diterjang oleh banjir yang sangat dahsyat ya, karena ternyata Jazirah Arab walaupun padang pasir ternyata dia terletak di dalam lembah ya. Terkadang terjadi banjir bandang ya, terjadi banjir yang mana banjir itu bisa menghancurkan Ka'bah ya. Nah, suatu riwayat
dalam sirah yang lain bahwa ketika itu Rasulullah SAW mengangkat kainnya di atas lutut, akan tapi setiap kali Rasulullah SAW mengangkat kainnya selalu terjerembab sehingga beliau tidak terbuka auratnya ya. Nah, pada pembangunan Ka'bah ini pada saat usia beliau 35 tahun ini, beliau memiliki jasa yang besar ya, terutama dalam memadamkan perselisihan ya ketika penaruhan batu Hajar Aswad ya. Nah, memang saat itu hampir terjadi perselisihan ya mengenai siapa yang berhak untuk menaruh batu Hajar Aswad kembali kepada tempatnya ya. Nah, hampir saja semua kabilah-kabilah itu merasa bahwa kabilahnya lah yang paling berhak ya, dan hampir saja terjadi peperangan ya. Lalu di sini ibrahnya menjelaskan ya, pertama yaitu mengenai kemuliaan dan kesucian Ka'bah ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ka'bah ini merupakan salah satu peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih dijalankan oleh penduduk Mekah ya, yang ketika itu terjadinya kekafiran yang di dalam hati mereka dan juga ibadah-ibadah mereka ya. Akan tetapi walaupun demikian Ka'bah ini memang memiliki kemuliaan dan kesucian ya, tetapi Ka'bah ini dia tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Bukan lantas orang yang ketika masa jahiliyah itu tawaf di sekitar Ka'bah ya langsung menjadi mulia, tidak juga. Ternyata ketika mereka melakukan hal-hal yang di luar dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mereka bertawaf sambil bersiul-siul, sambil bertepuk tangan, dan bahkan tidak berbusana sama sekali, itu tidak meninggikan derajat orang yang tawaf tersebut, karena mereka meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW mengembalikan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu di sini dijelaskan lagi ya secara ibrahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meruntuhkan seluruh berhala-berhala ya. Jadi dibangunnya Ka'bah ini memang sama seperti ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah ya, Fatu Makkah, yaitu sama-sama menghancurkan seluruh berhala-berhala, dan hanya ada satu bangunan yang menjadikan pusat ya tauhid ya, pusat sebagai tempat untuk menyatukan arah kiblat ya, yaitu Ka'bah ya. Nah, ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125 dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagai maqam Ibrahim tempat sholat ya. Nah, di sini bahwa keamanan ya, amannya Mekah ini dijamin ya, Ka'bah ini dijamin keamanannya. Inilah mungkin salah satu hikmah kenapa kiblat ya, arah kiblat itu dialihkan. Yang pertama itu di Baitul Maqdis ya, Palestina yang kini sedang terjadi kemalut ya. Memang sejarahnya ya, Mekah ini memang paling aman ya. Menurut sejarahnya memang Mekah ini adalah kota yang paling aman, yang sebagaimana pernah dijelaskan juga ya pada sebelum-sebelumnya, bahwa Mekah ini sangat apa ya, kalau dibilang itu kemarin tidak terusik ya oleh baik itu Romawi maupun Persia ya. Walaupun sempat itu pun oleh Abraha, itu pun sebenarnya bukan karena sesuatu yang apa ya, kalau dibilang itu memang sesuatu yang dibilang itu sesuatu yang politis ya, bukan sesuatu yang substansial ya.
Tapi secara keamanan ya Mekah itu memang lebih aman ya. Mekah Ka'bah itu memang lebih aman ya. Oleh karena itulah sangat layak ya, dan sangat pantas untuk dijadikan sebagai satuan arah kiblat ya. Nah, dan yang kedua ini adalah mengenai penjelasan menyangkut beberapa kali peristiwa perobohan dan pembangunan kembali Ka'bah ya. Nah, sepanjang masa Ka'bah pernah dibangun 4 kali. Secara sahihnya itu 4 kali ya. Jadi yang pertama adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127, yaitu dibangun ya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagaimana dalam Al-Quran ya, dan juga dalam sebuah hadis riwayat Bukhari ya, yang mana sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi tsumma qala ay Ibrahim ya Ismail innallaha amarani yamrin qala fasna ma amaraka rabbuka qala wa ta'inuni qala wa u'inuka qala fa innallaha amarani an ubniya hahuna baita wa asyara ila akamatin murtafi'atin ala ma hawlaha qala fa inda dhalika rafa'a qawaida minal baiti faja'ala Ismailu ya'ti bil hijarati wa Ibrahimu baini. Kemudian Ibrahim berkata, hai Ismail, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk melakukan suatu perkara. Nabi Ismail alaihissalam berkata, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Ibrahim bertanya, kamu akan membantuku? Nabi Ismail alaihissalam menjawab, aku akan membantumu. Ibrahim berkata, sungguhnya Allah memerintahkan aku agar membangun sebuah rumah Ka'bah di sini, selain menunjuk ke bukit sekitarnya. Nabi SAW bersabda, pada saat itulah keduanya membangun dasar-dasar Ka'bah, dan Ismail alaihissalam mengusung batu dan Ibrahim membangun. Nah, ini adalah riwayat yang paling sahih ya, yaitu Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah adanya beberapa pendapat, yaitu Imam Az-Zarqasi mengutip dari Sejarah Mekah karangan Al-Azraqi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah dengan tinggi 7 depa, dalamnya ke bumi 30 depa dan lebarnya 20 depa tanpa atap. Lalu As-Swahili menceritakan bahwa tingginya 9 depa. Menurut penulis yaitu Dr. Ahmad Al-Buti, riwayat As-Swahili lebih tepat daripada riwayat Al-Azraqi. Nah, ini adalah pembangunan Ka'bah yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah ketika di masa orang kafir Quraisy ya. Ketika itu yang tadi diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW masih berusia 35 tahun ya, belum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Mereka membangun dengan tinggi 18 depa ya, dalamnya 6 depa dan beberapa depa mereka berkata Hijr Ismail. Nah, menyangkut hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah riwayat dari Aisyah ya, yang berbunyi ya Aisyatu laula anna qaumaka haritu ahlin bijahiliyati amratu bil baiti fahudima fa'ada khaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ardi wa ja'altu lahu baban sarqiyan wa baban gharbiyan fabalagatu bihi asasa Ibrahim. Yang artinya, wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu masih dekat dengan masa jahiliyah, niscaya aku perintahkan untuk membongkar dan membangun Ka'bah. Kemudian aku masukkan kepadanya apa yang pernah dikeluarkan darinya. Aku perdalam lagi ke bumi dan aku buat padanya pintu timur dan barat. Lalu aku sempurnakan sesuai asas Ibrahim. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Lalu pembangunan Ka'bah yang ketiga itu ialah ketika masanya Yazid ya, Yazid bin Muawiyah ya. Itu ketika itu Yazid melakukan penyerangan terhadap
Abdullah bin Zubair, yang mana Abdullah bin Zubair ketika itu diserang oleh Yazid dan bersembunyi dalam Ka'bah, sehingga Ka'bah diserang oleh Yazid dengan manjanik ya, seperti apa kata pel besar itu ya, manjanik ya. Sehingga Ka'bah pun rusak dan terbakar ya. Nah, sehingga ketika itu Ibnu Zubair yang menunggu ya untuk memperbaikinya, menunggu sampai masa haji ya, dan menanyakan pendapatnya ya mengenai bagaimana memperbaikinya ya, dan bertanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyarankan agar diperbaiki saja yang rusak-rusaknya ya, dan tidak usah dibongkar ulang, dibangun kembali. Akan tapi Ibnu Zubair berkata, sungguhnya Ibnu Zubair telah beristikharah ya, beristikharah selama 3 kali ya, sebanyak 3 kali, dan lebih memilih untuk merobohkannya dan membangunnya kembali. Karena beliau mengatakan sebagaimana rumah seseorang yang hancur lebur, terbakar ya, pasti akan lebih pilih untuk dibongkar dan bangun kembali. Lalu bagaimana dengan rumah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia ya, yang mana terdapat kerusakan-kerusakan, lebih baik ya dibongkar dan dibangun kembali. Nah, itu adalah yang ketiga ya, perombakan dan pembangunan kembali Ka'bah. Nah, lalu yang keempat itu adalah ketika setelah terbunuhnya Ibnu Zubair ya. Nah, di sini mengatakan bahwa Al-Hajjaj yang menulis kepada Abdul Malik bin Marwan mengabarkan kematiannya, dan bahwa Ibnu Zubair membangun Ka'bah di atas asas yang masih dipermasalahkan oleh para tokoh kepercayaan Mekah. Kemudian Abdul Malik menjawabnya melalui surat. Nah, di sini adanya perombakan kembali, yaitu ditutupnya pintu ya, pintu yang pernah dibangun oleh Ibnu Zubair ya, karena Ibnu Zubair berpendapat membangun pintu di timur dan di barat itu sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Akan tapi ketika wafatnya Ibnu Zubair ya, ini dibongkar kembali ya, dan dibangun kembali oleh Al-Hajjaj ya, dan pintu-pintunya tidak ada. Nah, ini adalah yang keempat. Lalu yang kelima, hampir saja Khalifah Harun ar-Rasyid ya pernah ingin kembali membongkar ya, dan ingin membalikan bangunan Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh Ibnu Zubair dahulu kala. Kan tapi hal tersebut dicegah oleh Malik bin Anas, yang mengatakan bahwa jangan sampai Ka'bah ini menjadi permainan oleh para pemimpin sesudahmu ya, sehingga hilangnya wibawa kesucian Ka'bah ini ya dari dalam hati manusia. Ya. Lalu yang ketiga ini ibrahnya ini mengenai kebijaksanaan Nabi SAW dalam menyelesaikan dan mencegah terjadinya permusuhan ya, yaitu ketika menaruh atau meletakkan kembali batu Hajar Aswad ya, sebagaimana Rasulullah SAW diberikan kecerdasan yang luar biasa, sehingga peperangan hanya karena menaruh batu Hajar Aswad itu terhindar ya, bisa terhindar ya, hanya karena menaruh batu saja itu hampir terjadi peperangan ya. Menaruh batu Hajar Aswad ya. Nah, sebagaimana dalam riwayat ya, kalau di sirah ini memang tidak didetailkan ya bagaimana Rasulullah SAW itu bisa memadamkan api peperangan karena hanya menaruh batu Hajar Aswad. Akan tapi di buku-buku sirah lain mungkin kita sudah pernah atau mungkin sering melihat atau mungkin pernah sering mendengar ya bagaimana Rasulullah SAW bisa mencegahnya itu dengan cara meletakkan batu Hajar Aswad itu di tengah-tengah dalam sebuah kain ya, kain sorban beliau. Lalu masing-masing kepala suku itu memegang ujung-ujungnya ya, sehingga terlihatlah bahwa semua kabilah itu terlibat ya dalam peletakan batu Hajar Aswad tersebut. Nah, disinilah ya yang keempat mengenai bagaimana Rasulullah SAW ini memiliki ketinggian kedudukan yang sangat tinggi, yaitu dipercaya dan sangat dihormati ya. Pendapat-pendapat beliau itu sangat dihormati ya, kebaikan-kebaikan beliau itu sangat dihormati ya. Nah inilah hal ini mengungkapkan ya bahwa yang menjadikan Islam ini tertolak pada saat itu adalah
kedengkian dan keangkuhan ya yang menguasai hati manusia. Secara kedudukan Rasulullah SAW itu sangat mulia di kalangan kaum Quraisy ya, dan bahkan Jazirah Arab pun mengakui ya bahwa beliau itu adalah Al-Amin ya. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil ya dari pembangunan Ka'bah ya. Semoga kita dapat mengambil ibrahnya, dan kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.